Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama ND2 Berbagi. Ayah, bunda, mari kita belajar dari cerita ikan dua muka yang tamak. Suatu hari yang cerah di sebuah hutan kecil nan rindang, hiduplah seekor ikan koki yang sangat lucu dan cantik. Ia memiliki banyak teman yang sangat baik kepadanya, tapi semua temannya tidak mengerti bahwa ikan koki itu sangat licik dan serakah. Jika ia menemukan sesuatu yang ia sukai, maka ia akan berusaha mendapatkannya. Tapi semua sifat koki itu tertutupi dengan gaya anggunnya dan perilakunya kepada semua penghuni hutan itu. Suatu pagi yang cerah, ikan koki berenang menyusuri hilir sungai. Ketika itu, ia melihat kura-kura yang berenang menuju tepi. Mungkin ia selesai mandi atau mungkin sedang mencari makanan. Koki pun mendekati kura-kura dan menyapanya. "Hai kura-kura," sapa sang koki. "Hai koki, ada apa?" jawab sang kura-kura. "Kamu sedang apa?" tanya koki kepada kura-kura. "Aku sedang mencari makan di sekitar sini," ujar kura-kura. Tahu maksud kura-kura, koki pun berenang meninggalkan kura-kura tanpa berpamitan kepada kura-kura. Koki berenang menuju sebuah akar tumbuhan besar di sekitar tempat koki bertemu dengan kura-kura. Di bawah tumbuhan itu mengalir air menuju sungai. Ikan koki berenang melewati akar-akar tanaman itu dan sampai di sebuah tempat yang aneh. Memang dari depan aneh, tapi sebenarnya itu adalah tempat penyimpanan makanan ikan koki, dan tempat itu sama sekali tidak diketahui oleh teman-temannya karena koki selalu menyembunyikan dari teman-temannya, karena ia takut jika makanannya akan diambil oleh teman-temannya. Makanan itu diperoleh dari hasil kecurangan koki pada teman-temannya. Meski begitu, semua temannya tidak merasa bahwa mereka dicurangi si koki. Setelah lama, ia di tempat itu untuk mengecek keadaan makanannya, karena ia khawatir jika makanannya diambil oleh kura-kura. Karena tempat penyimpanan makanannya sangat dekat dengan tempat kura-kura mencari makan. Kemudian ia pergi dari tempat penyimpanannya dan kembali pulang. Paginya saat ia keluar rumah, ia berenang ke permukaan sungai dan melihat seekor siput yang sedang kelelahan membawa sesuatu di tubuhnya. Ikan koki pun merasa penasaran dengan barang bawaan yang dibawa oleh siput. Maka ia pergi menghampirinya. "Hai siput," sapa ikan koki kepada siput. "Oh koki, ada apa?" jawab siput. "Kamu sedang apa di sini?" tanya si koki. "Aku selesai mencari makanan," ujar siput. "Kamu membawa apa siput?" tanya koki dengan nada penasaran. "Aku membawa makanan," jawabnya. "Aku menemukannya di daerah sana," jelasnya kepada ikan koki. Banyak pertanyaan yang dilontarkan sang koki membuat makanan itu jatuh ke sungai. Karena siput tidak bisa berenang, akhirnya ia meminta agar sang koki mengambilkan makanan itu. Plung, makanan itu jatuh ke sungai. "Hah, makananku!" teriak saat makanan itu jatuh ke sungai. "Koki, bisa kamu ambilkan makananku?" pinta sang siput. "Baiklah, akan kuambilkan," ujar koki. Ikan koki pun bergegas untuk mengambil makanan itu di dasar sungai. Saat koki mendapatkannya, ia berpikir untuk menyimpan dan menikmati makanan itu. Ikan koki pun merencanakan siasat agar makanan itu bisa ia miliki.
Akhirnya makanan itu pun ia simpan di rumahnya, dan ia berkata pada sang siput bahwa makanannya telah hilang di dasar sungai. "Maaf siput," kata Koki dengan nada sedih. "Apa yang terjadi Koki?" tanya siput dengan nada penasaran. "Makanannya telah hilang," jawabnya. "Apa?" respon sang siput. "Makanannya tenggelam di lumpur di dasar sungai," jelas Koki. "Baiklah, terima kasih telah mencoba mengambilnya," ujar sang siput pasrah. "Sama-sama, maaf kalau aku tidak bisa mengambilnya," ucap sang Koki. Dengan wajah yang sedih, siput kembali pulang tanpa membawa apa-apa. Setelah siput jauh dari sungai, sang Koki tertawa dan mengambil makanannya untuk disimpan di tempat penyimpanannya. Koki selalu bersikap baik saat ia di depan temannya. Berulang-ulang ia menipu sampai akhirnya sang Koki ketahuan. Saat itu semua temannya menjauhinya dan makanan yang ia simpan selama ini sudah habis. Lama-lama Koki mati karena kelaparan dan tubuhnya hanyut bersama derasnya air. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.